Inilah beberapa alasan yang membuktikan bahwa Elon Musk adalah sosok yang mengerikan. Pria kelahiran Afrika Selatan ini adalah inovator teknologi yang bisa dibilang juga seorang playboy internasional. Ia menjalin hubungan dengan cukup banyak perempuan, dan kebanyakan adalah wanita-wanita terkenal. You know, Elon never wrote down CEO or King of the World or Studley International Playboy. Istri pertamanya bernama Justin Wilson adalah teman kampus yang ia nikahi pada tahun 2000. Setelah 8 tahun menikah, pasangan itu bercerai pada 2008. I met him when I was 18, he was 19. We were at college. He would call me up. He always had classical music playing in the background. And he would ask me out, and I would say no. And he would call me up again, and he would ask me out. And I would say no. And it went on like this until we ended up living together in an apartment in the Bay Area. Selama pernikahan, Wilson merasa seperti seorang karyawan yang tidak dianggap dan juga merasa seperti seorang trophy wife. Trophy wife sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada seorang istri yang hanya dipandang sebagai simbol status bagi seorang suami. Hanya lewat 1 bulan lebih pasca berpisah dengan Justin Wilson, CEO Tesla itu mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan seorang aktris bernama Talulah Riley. Mereka kemudian menikah pada tahun 2010. 2 tahun kemudian, berita perceraian mereka mencuat ke publik ketika Elon memposting sebuah tweet yang artinya, itu adalah 4 tahun yang luar biasa. Aku akan mencintaimu selamanya. Kamu akan membuat seseorang sangat bahagia suatu hari nanti. Tahun 2013, Elon dan Talulah kembali bersama. Tapi kemudian Elon kembali menceraikan Talulah di tahun 2014. Mereka kemudian dekat kembali sebelum akhirnya benar-benar berpisah pada tahun 2016. Masih di tahun 2016, Elon mulai berkencan dengan aktris Amber Heard. Tetapi hubungan mereka baru go public di tahun 2017 setelah Amber memposting Elon Musk di Instagram pribadinya. Mereka putus setahun kemudian karena jadwal masing-masing yang sangat padat. Pasca putus dengan Amber, Elon mengaku sangat terpuruk. Elon kemudian beralih kepada sosok cantik lain bernama Grimes dan mulai berpacaran pada tahun 2018. Grimes sendiri adalah musisi pop elektrik asal Kanada. Bertahan setelah 3 tahun, Elon Musk dan Grimes memutuskan untuk berpisah di bulan September 2021. Menariknya, selama menjalin hubungan dengan Elon, Grimes mengaku kaget lantaran gaya hidup Elon seperti orang miskin. Hal tersebut karena Grimes menemukan kasur yang bolong, tinggal di sebuah gubuk yang hanya bernilai 700 juta, bahkan miliarder itu untuk sementara waktu tinggal di rumah sederhana yang dilaporkan dia sewa dari SpaceX di situs peluncurannya di Boca Chica, Texas. Setelah berpisah dari Grimes, Elon Musk kepergok bepergian dengan pacar baru yang diketahui adalah Natasha Bassett. Keduanya tertangkap paparazzi saat aktris asal Australia itu turun dari jet pribadi milik Elon di Los Angeles, Amerika Serikat. Entah Elon gemar gonta-ganti pasangan atau memang tidak bisa kesepian. Ia bahkan meminta jurnalis Rolling Stone untuk membantunya mencari pasangan. Hal ini terungkap saat dirinya melakukan wawancara dengan Rolling Stone pada tahun 2017 pasca berpisah dengan Amber Heard. Dalam sebuah artikel di Quora, Justin Musk, mantan istri Elon Musk, mengatakan bahwa kesuksesan yang ekstrim dihasilkan dari kepribadian yang ekstrim. Pandangan orang-orang terhadap kesuksesan memang berbeda-beda, tapi jika patokan kesuksesannya adalah menjadi Bill Gates atau Elon Musk, maka orang itu harus siap dianggap gila, autis, disleksia karena obsesi yang begitu tinggi, dan juga harus berani mengorbankan banyak hal, termasuk mengesampingkan urusan keluarga. They're also obsessed with what they do. They don't really buy into this whole idea of something we call life-work balance. And maybe they're onto something. Because life-work balance was originally a term that anthropologists used in the 1800s. Pandangan Justin Wilson juga sejalan dengan pandangan seorang miliarder bernama Carl yang mengatakan kunci untuk menjadi super sukses adalah menjadi obsesif. And just don't give up on them. I become maybe too obsessed. Boleh jadi pandangan Justin tentang kunci kesuksesan adalah menjadi obsesif karena pengalaman ketika bersama Elon. Saking terobsesinya Elon dengan pekerjaan, ketika di rumah pun pikirannya masih berkutat dengan hal itu. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan keretakan pada rumah tangga mereka. Justin mengharapkan percakapan yang dalam, hangat, penuh intimasi dan empati. Ketika ia meminta kehidupan keluarga yang normal, ini malah memicu konflik dengan Elon Musk, yang pada akhirnya membuat mereka bercerai di tahun 2008.
Besar kemungkinan, buntut dari tidak adanya sosok Elon Musk sebagai seorang ayah di rumah membuat anak-anak Elon merasa kesal. Salah satunya terjadi pada Javier Alexander Musk yang telah menjadi transpuan dengan nama Vivian Jenna Wilson. Vivian mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memutus hubungan dengan ayahnya. Remaja berusia 18 tahun itu ingin mengubah nama dan jenis kelaminnya secara legal dan mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin berhubungan dengan ayah kandungnya dengan cara atau bentuk apapun. Permintaannya itu diatur dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada bulan April lalu. Membenci sosok orang tua pun sebenarnya pernah dilakukan oleh Elon Musk sendiri kepada ayahnya, Elon Musk. Elon dituding kerap melukai Elon secara emosional, tapi tidak secara fisik. Very violent. It was not a happy childhood. My father has serious issues. Bahkan dalam wawancara dengan Rolling Stone, Elon mengatakan bahwa Errol adalah manusia yang sangat buruk. Dalam pembahasan mengenai Errol, Elon bahkan mengeluarkan air mata karena mengingat betapa masa kecil yang sangat mengerikan bersama sang ayah. Dengan arogan dan tanpa bukti, Elon Musk pernah menuduh Fred Answorth, seorang penyelam Inggris yang membantu menyelamatkan anak-anak yang terperangkap di gua banjir di Thailand dengan panggilan pedo di Twitter. Pedo di sini mengarah kepada kata pedofilia. Tweetan itu muncul karena kegeraman Elon sebab tawarannya untuk membantu penyelamatan ditolak. Pada akhirnya Elon minta maaf dan menang sidang atas dugaan pencemaran nama baik karena tidak terbukti melakukan penghinaan dan merusak reputasi Answorth. Karyawan Tesla juga mengamini bahwa Elon adalah sosok arogan yang mengerikan. Salah satu buktinya adalah ketika Elon meminta karyawannya yang melakukan pekerjaan di rumah untuk kembali ke kantor. Bukan karena permintaannya, tapi nada emailnya yang arogan dan seperti raja membuat kesal para karyawan. Kasus lainnya yang juga mencerminkan Elon adalah sosok yang mengerikan, seperti pemecatan asisten pribadinya yang hanya minta kenaikan gaji. Menurut buku kontroversial Power Play, Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century oleh Tim Higgins yang dilansir dari alexbentley.medium.com, Elon Musk akan memecat siapapun yang tidak setuju dengannya atau berani menghalangi jalannya. Seorang mantan eksekutif Tesla juga pernah menceritakan kepada Wired.com, semua orang di Tesla berada dalam hubungan yang tidak baik dengan Elon. Elon Musk sangat mempercayai bahwa startup buatannya yang diberi nama Neuralink merupakan startup interface antara otak dan komputer adalah masa depan interaksi manusia dengan teknologi. Elon sangat ingin memasang implan chip di otak manusia, namun banyak ahli tidak begitu yakin, bahkan khawatir. Untuk mewujudkan hal itu, bahkan Neuralink sudah melakukan penanaman chip kepada monyet sebagai uji coba sebelum ditanam kepada manusia. Pada 2021, mereka memamerkan seekor monyet yang dipasang chip di otaknya dan bisa memainkan game dengan kekuatan pikiran. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Hanya saja menurut publikasi dari Physician Committee for Responsible Medicine, ambisi Musk ini membuat monyet-monyet mengalami penderitaan ekstrim. Hingga 2020, ada 23 monyet yang terlibat dan 15 diantaranya mati setelah kepalanya ditanami chip implan ini. Dalam laporannya ke Kementerian AS, PCRM menuduh Neuralink dan UC Davis telah melanggar Animal Welfare Act. PCRM juga berencana melayangkan gugatan hukum ke UC Davis. Elon mengklaim teknologi ini nantinya bisa menyatukan otak manusia dengan kecerdasan buatan atau AI. Tapi tanpa regulasi yang tepat, pikiran yang paling tersembunyi dan data biometrik bisa dijual ke penawar tertinggi. Inilah yang kemudian merisaukan para pakar etika teknologi.